Tirta langsung melirik ke arah belakang, tempat di mana sosok pocong berdiri setelah mengikutinya, namun tidak berani masuk ke dalam halaman rumah sang paman. Lantas duduk di kursi yang menghadap sang paman dengan ekspresi penuh terima kasih. Kursi yang ketiganya duduki, posisinya membuat segitiga, yang dimana meja bundar ada di tengah, di antara mereka. Jadi bisa dikatakan, kalau Tirta duduk bisa menghadap ke arah sang paman dan Santo, lelaki yang belum begitu dikenalnya. Tirta sendiri tinggal bersama kedua orang tuanya, dan sesekali menjenguk sang paman atau berkunjung karena sekalian lewat. Seperti sekarang ini, tapi kali ini dia berkunjung karena ada yang mengikuti. Padahal dirinya tidak ikut makan bersama Aden dan Maya. Namun entah mengapa, dirinya yang hanya bisa melihat makhluk tak kasat mata itu seolah menjadi ancaman bagi Pak Budi, yang tahu kalau pemuda yang hanya mampir di tempatnya tidak memesan makanan dan takut kalau pesugihannya dibongkar. Pak Budi yang awalnya melihat gelagat aneh dari ketiga remaja itu yang sempat berpapasan dengannya sewaktu masih berdiri di depan jualannya, langsung masuk dan memperhatikan gelagat aneh dari Tirta. Dia pun langsung menyimpulkan dan menyuruh salah satu pocong peliharaannya untuk mengikuti Tirta. Dan jikalau memang si Tirta membeberkan kebenaran akan hal itu, tak segan-segan Pak Budi menyuruh pocong tersebut untuk mengambil nyawa. Entah apa yang terpikirkan oleh para pelaku pesugihan. Mereka tak peduli akan nyawa seseorang, yang penting perut sendiri bisa kenyang. Bahkan jika ada ritual yang aneh-aneh pun, mereka tak enggan untuk melakukannya, asalkan bisa cepat kaya. Mereka pun tak memikirkan dampak bagi orang lain, bahkan bagi diri mereka sendiri di kemudian hari, yang pastinya akan menanggung semua resikonya, bahkan harus menjadi budak di dalam sana untuk membayar apa yang mereka dapatkan di dunia. Di tempat lain, Endang keluar dari dalam mobilnya yang terparkir di depan klinik. Klinik yang tak lain adalah miliknya, tapi bukan berarti Endang seorang dokter ataupun perawat. Justru Endang tak mengerti akan ilmu kedokteran dan mempekerjakan seseorang untuk menjadi dokter di klinik miliknya. Seperti biasa, kedatangannya untuk melihat daftar orang-orang yang pernah berobat ataupun periksa di tempat ini. Ia melihat urutan utama, alamat, dan sebagainya. Apalagi baru saja ada ibu hamil besar yang berpapasan dengannya di pintu masuk. Ibu tadi namanya siapa ya? Perasaan kenal. Endang berbohong untuk mengetahui nama dan alamat lengkap ibu hamil tersebut. Oh, itu Ibu Mustika kalau nggak salah, jawab seorang perempuan bagian administrasi yang sekarang sedang berdiri di belakang sebelah kanan Endang, karena tempat duduknya dipakai oleh sang bos alias Endang. Mustika. Oh ya, Mustika yang rumahnya di jalan ini. Aduh, hampir lupa. Sudah lama tidak ke rumahnya. Endang ngomong sendiri, karena perempuan yang di belakangnya hanya diam, tidak menanggapi gumaman pelan sang bos, yang sengaja bicara agak sedikit keras agar didengar. Kuntili, pas banget nih. Udah waktunya kamu mencicipi janin yang lezat, batin Endang sambil melihat ke arah kiri belakang, yang dimana sosok Kuntili alias kuntilanak peliharaannya yang kini sedang berdiri sambil menyeringai, menunjukkan deretan gigi-giginya yang seakan sudah tak sabar lagi untuk menyantap makanan. Flashback saat Endang masih gadis yang ingin mendapatkan sang suami, yaitu Santo, yang mana saat ini Santo masih digendayangi sosok Kuntili, dan dia mengadu kepada sang ustadz, yaitu pamannya Tirta. Beberapa tahun silam, Endang yang masih gadis menangis di pangkuan sang ibu. Bagaimana hatinya tak hancur kala tahu saat itu Santo, orang yang sangat dicintainya, malah memilih Sri. Sering pula Santo menanyakan Sri padanya dan curhat akan rasa cintanya pada Endang, seseorang yang dianggap oleh sahabat oleh Sri di mata Santo. Endang benar-benar hancur, merasa hidupnya tak lagi berguna, bahkan sudah ada niatan untuk mengakhiri nyawanya. Daripada menahan sakitnya hati yang terus berlarut-larut seiring berjalannya waktu,
Bu Haiti menghela nafas panjang sambil mengelus rambut belakang sang anak. Ia melirik ke arah sang suami yang hanya dia menatap sedih akan keadaan putrinya saat ini. Pak Suparno menatap tajam dalam diam. Dia menarik-narik pelan janggutnya yang sudah ada sedikit warna putihnya. Mungkin sudah saatnya ia tahu, Bu. Pak Suparno memejamkan kedua matanya. Ia masih asyik mengelus jenggot panjangnya. Namun kini pandangannya mengarah ke depan, tidak lagi melirik ke arah kiri, di mana Endang sedang menangis di pangkuan sang ibu. Endang yang kaget akan perkataan sang bapak langsung menghentikan tangisnya. Pikiran yang tidak-tidak pun berkecamuk. Bagaimana tidak? Ada hal yang disembunyikan kedua orang tuanya, membuat Endang berpikir kalau dirinya bukanlah anak Pak Suparno dan Bu Haiti. "Apa aku bukan anak bapak dan ibu?" tanya Endang menatap keduanya secara bergantian. "Bukan itu, Nak. Kamu adalah darah daging ibu dan anak bapak. Walau kelahiranmu agak terlambat, tapi kamu lahir dari rahim ibu." Bu Haiti menjelaskan dengan mata berkaca-kaca, masih mengelus rambut sang anak. "Lalu apa yang ingin diberitahu? Apa yang kalian sembunyikan dariku?" Endang bertanya setengah berteriak, membuat kedua orang tuanya saling pandang. Pak Suparno menghela nafas panjang, lalu menceritakan semuanya dan asal-usul akan kekayaan mereka. Tentu saja Endang merasa syok berat. Ia hanya bisa diam setelah tahu kejadian yang sebenarnya. Bukan itu saja, karena setelah sang ibu menghela nafas panjang, ia pun turut menceritakan kalau dulu keluarga mereka memanglah keturunan dari keluarga kaya. Tapi kakek dari temannya, yang tentu saja kakeknya dari Sri, mengendus usaha gelap yang dilakukan kakeknya Endang dan berbuntut kerugian besar hingga bangkrut kemudian. Itulah alasan kedua orang tuanya tidak ingin punya anak untuk sementara waktu, sampai waktunya tiba. Keduanya merantau, bahkan coba buka usaha, tapi tetap gagal. Hingga tanpa sengaja mereka kenal dengan seorang dukun dan memberi mereka kuntilanak sebagai peliharaan, dan akan terus berlanjut ke keturunannya kelak. Belasan tahun menikah, mereka pun mempunyai anak yang sekarang diberi nama Endang Puspita Kemala, yang satu hari nanti akan melanjutkan garis keturunannya yang memelihara kuntilanak dan klinik yang entah mengapa bisa dibangun dan dijadikan klinik swasta oleh kedua orang tuanya. Ada uang, apapun bisa dilakukan. Bapak tidak pernah menyimpan dendam pada Pak Purnomo, kakeknya Sri. Tapi mereka selalu ikut campur dan membuat kita seperti ini. Jadi, Pak Suparno ragu untuk melanjutkan kata-katanya. "Jadi apa, Pak?" Endang penasaran. Pak Suparno menghela nafas panjang, lalu bangkit dari sofa dan berjalan ke kiri menuju arah kamar, meninggalkan keduanya. "Mulai besok, Santo akan tergila-gila padamu," lanjutnya tanpa memalingkan badan. Dan saat baru beberapa langkah, guratan di kelopak mata dan senyuman kini tampak di wajah Endang. Ya, ia tahu apa yang akan dilakukan sang bapak. Setelah awalnya sudah menjelaskan semuanya, ia pun sudah bertekad untuk menerima warisan itu. Tapi awal dari semua ini, ada petaka untuk kedua orang tuanya di suatu hari nanti. Di sisi lain, di awal pergantian hari, waktu menunjukkan pukul 00 dini hari. Malam itu, cahaya bulan bersinar terang. Cahayanya sampai masuk melewati angin-angin di dalam kamar yang gelap gulita. Keheningan yang amat nyaman membuat seorang pemuda bertubuh kekar dengan wajah tampan tidur dengan pulas. Padahal suara binatang malam begitu lantang terdengar. Bukan itu saja, detak jam pun berasa nyaring terdengar, seakan berada di dekat telinga. Embun mulai membasahi dedaunan. Angin dingin pun bertiup begitu perlahan, membuat nyaman. Walau tidur di dalam kegelapan dan tak menyalakan AC di dalam kamar. Tapi di detik kemudian, semuanya berubah. Angin kencang mulai menyambar, menyibakkan gorden.
yang menutupi jendela yang keluar dari celah-celahnya. Seberkas asap putih mulai memasuki kamar gelap itu, dan entah mengapa, hawa panas nan pengap langsung menyelimuti tubuh pemuda tersebut, yang tak lain adalah Santo. Kini keringat mulai bercucuran, tidurnya mulai tak nyaman. Masih di dalam mimpi, namun seakan sadar dengan apa yang terjadi. Mata terpejam, tidur terlentang, tapi seakan ditarik dari dalam mimpi indahnya itu untuk melihat sesuatu yang mulai datang. Sesuatu itu bak kain putih terbang di atasnya, namun ada siluet wajah, tubuh, dan sebagainya, mengisyaratkan kalau itu bukanlah kain semata, namun seperti seseorang yang tengah melayang di udara, tapi merupakan sosok perempuan berwajah buruk, yang di sekitaran wajahnya dipenuhi dengan darah merah yang mengental. Sosok itu perlahan turun dari ketinggian, lidahnya menjulur begitu panjang, kemudian menjilati wajah Santo secara perlahan. Santo yang hanya bisa diam tanpa menggerakkan anggota badan, hanya bisa menatap dan pasrah dengan apa yang memasuki visinya. Di detik itu, rasanya seperti berjam-jam, lama, dan sangat lama. Apa ini mimpi? Bangun Santo, bangun. Hanya itu yang bisa dia gumamkan di dalam hatinya. Lendir yang lengket mulai keluar dari sosok itu, lalu membasahi wajahnya. Lendir bercampur darah dengan bau amis, mulai menjalar membasuh muka. Jantungnya memompa begitu kencang. Kasur pun tak luput dari keringat dingin yang keluar dari sela pori-pori. Tak sampai 1 menit, namun berasa berjam-jam. Kini dia mulai membuka mata sambil menyeka keringat di keningnya. Mimpi apa aku barusan? Kok seperti nyata? Saat kedua matanya terbuka lebar, Santo hanya melihat langit-langit kamarnya, dan tak ada apapun di atas tempatnya berbaring. Melihat kanan dan kiri, tetap tak menemukan apapun. Santo menghela nafas panjang, kembali melihat langit-langit kamarnya, dan dalam lamunan sejenak, dia memikirkan gadis yang sangat disukai. Siapa lagi kalau bukan Sri? Namun ada yang aneh kali ini, karena ada gadis lain yang ikut masuk ke dalam lamunannya. Gadis yang merupakan teman sekaligus sahabat dari Sri, yang tentu saja ia adalah Endang. Di detik berikutnya, Santo membayangkan kekurangan Sri dengan sifatnya selama ini. Perlahan api benci mulai membara di dalam dada. Padahal biasanya, dia tak akan mempermasalahkan hal itu, karena mengira kalau Sri adalah gadis tangguh, yang pantas untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi kini, semua berbalik. Bahkan Santo mulai berpikir, apa gunanya kalau kedepannya menjalani hubungan dengan Sri? Dengan seorang gadis yang perilakunya tak seperti gadis kebanyakan, sangat berbeda dengan Endang yang sangat feminim dan begitu sedap dipandang. Awalnya Santo tak pernah memikirkan Endang, tapi entah mengapa kini dia terus memikirkannya, sampai bayangan Sri mulai tenggelam ke dalam kekosongan. Santo mulai menaruh hati pada Endang, dan ada hasrat untuk langsung memilikinya, seakan lupa dengan hati sanubarinya yang mencintai Sri apa adanya. Hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Seperti yang kita tahu kalau Santo dan Endang resmi menikah, bahkan sampai mempunyai seorang anak perempuan yang cantik jelita. Akan tetapi, kebahagiaan tidak bertahan lama. Terbukti saat Santo mulai heran dengan kondisi badannya yang semakin tahun semakin menurun. Tubuh yang dulu maco, malah sekarang memperlihatkan setiap tulang baik di punggung atau di bagian perut. Pipinya pun nampak peot, dan kantung mata yang semakin hari semakin menghitam saja, seolah dirinya tak pernah tidur sama sekali. Entah apa yang menggerogoti tubuhnya, Santo sendiri kurang tahu. Apalagi setiap kali diperiksa, tak didapati penyakit apapun itu. Tubuh Santo kurus kering bak mayat hidup, seolah jiwanya diserap oleh keberadaan yang selalu menghantui di setiap malam, di saat terjaga, maupun di saat tertidur. Santo juga pernah mengalami kelumpuhan di kedua kakinya, tapi hanya hitungan menit saja.
Entah apa yang mengawali semua itu. Yang dia tahu kalau malamnya, kedua betisnya berasa dicengkram oleh keberadaan yang tak kasat mata. Santo merasa aneh akan perubahan pada dirinya, yang semakin hari malah tambah buruk saja. Pernah merasa tubuhnya kembali segar, tapi tak lama. Intinya Santo yang sekarang menjadi orang yang mudah sakit-sakitan. Tapi semua rasa yang ada tergantikan oleh raut wajah sang istri tercinta yang sangat menyayangi dan memperhatikannya. Apalagi kalau melihat senyum manis si kecil, seolah dia lupa kalau dirinya menanggung beban lara yang merayap perlahan mengikis ketahanan tubuhnya. Kini senja telah datang, kantuk mulai menyerang. Santo perlahan menuju kasur, merebahkan tubuhnya untuk tidur, mengikuti sang mentari yang seakan tidur pula, karena waktu siang sebentar lagi usai. Diselingi oleh pergantian malam yang setiap malamnya berasa amat mencekam. Pikirnya saat itu, lumayan tidur sore supaya malamnya bisa begadang, entah sambil nonton bola atau lihat berita. Yang penting tidak bertemu dengan sosok menyeramkan yang selalu hadir di dalam mimpinya. Tapi apa disangka, sore itu dia terlelap sampai sang langit menampakkan fajar. Tentu saja mimpi seram yang amat buruk pun datang sebelum fajar mampu membangunkannya dari tidur. Di dalam mimpi yang setiap malam hampir sama, melihat sosok itu mendekat. Lalu sedikit kemudian berubah menjadi rupa sang istri, lalu melakukan hubungan itu dengan makhluk tersebut. Anehnya, Santo sadar kalau sosok itu bukanlah istrinya. Apalagi kala keduanya dalam posisi saling memeluk. Sangat terasa kuku-kuku panjang dari makhluk tersebut mulai menggores anggota tubuhnya. Setiap bangun, merasa seperti orang yang bodoh, yang tahu kalau di dalam mimpi bukan sang istri, tapi tak pernah sekalipun bisa menolak ajakan makhluk yang rupa aslinya begitu mengerikan, yang terkadang dia lihat juga di dalam kegelapan kala malam datang dan lebih memilih untuk begadang. Siang itu, Santo mengendarai mobil seorang diri. Dia pergi tanpa tujuan, hanya berniat untuk cari udara segar. Entah sampai di perkampungan apa, Santo berhenti saat mendengar suara azan zuhur berkumandang. Sangat jelas diingatan kapan terakhir kali dirinya mendekatkan diri pada Tuhan. Masih merenung, memperhatikan orang menuju musola yang ada di seberang jalan. Batinnya merasakan sebuah dorongan untuk segera menginjak kaki di tempat tersebut, seraya bertobat, teringat akan dosa-dosanya karena telah melalaikan sholat. Menarik nafas panjang, kemudian memutar kunci di antara setir untuk mematikan mesin mobil. Santo segera melepaskan sabuk pengaman dan membuka pintu mobilnya. Setelah menaruh kunci mobil di dalam saku celana, setelah menutup dan mengunci pintu, segera menyeberangi jalan menuju musola yang tampak terlihat di depan gerbangnya ada kotak amal. Terus berjalan hingga terlihat beberapa bagian dari musola yang sedang direnovasi, tepatnya di bagian tempat wudhu dan bagian sebuah ruangan yang mungkin adalah ruang DKM, yaitu Dewan Kemakmuran Musola. Sampai di pelataran depan musola, dia segera duduk untuk menanggalkan sepatu yang dikenakan. Namun ada yang aneh. Ekor matanya mendapati seorang tengah berdiri memandang ke arahnya dari tempat wudhu. Mungkin melihat orang baru, jadi wajar ada yang memperhatikannya, pikir Santo kala itu. Segera berpaling sambil berdiri, melihat orang dengan mengenakan surban yang masih menatap lekat ke arahnya. Santo pun berjalan, mendekati tempat wudhu sambil tersenyum ke arah orang itu. Dan orang tersebut pun balik tersenyum, lantas segera ambil wudhu. Melihat kotak amal lagi di depan tempat wudhu, batin Santo langsung tergugah. Apalagi melihat sekitar yang pastinya butuh dana untuk pembangunan. Dengan segera dia mengambil dompet dari saku celana bagian belakang, mengambil uang 100 ribuan, lalu dimasukkan ke dalam kotak amal. Jelas orang tersebut tahu, karena sesekali masih mencuri pandang ke arah Santo. Namun orang itu masih tetap diam dan melanjutkan wudhunya. Setelahnya Santo bergegas mengambil wudhu di samping orang tersebut, lalu disusul orang lain yang juga hendak mengambil wudhu. Ternyata, orang yang terus memperhatikannya adalah seorang ustadz. Santo tahu setelah orang yang hendak ambil wudhu menyapa beliau. Namun Santo masih cuek,
sampai dia lupa setelah membasuh tangan, lantas membasuh bagian yang mana? Kening, Mas, ucap sang ustadz mengingatkan, karena terlihat dari wajah Santo yang kebingungan dan berhenti setelah membasuh kedua tangan. Santo melirik, tersenyum, dan dijawab senyum pula oleh sang ustadz lalu melanjutkan wudhunya. Kira-kira besok bisa dilanjutkan tidak ustadz? Tanya orang itu setelah selesai ambil wudhu. Kayaknya belum, kita masih kekurangan dana, jawab sang ustadz sambil berjalan, diiringi oleh orang tersebut, sedangkan Santo mengekor keduanya. Tapi ada jarak di antara mereka. Singkatnya sholat zuhur selesai dilaksanakan. Ternyata ustadz yang sempat menegur sapa lewat senyum dengannya merupakan imam di musola tersebut. Dan selepas sholat juga, Santo tidak langsung kembali ke mobil, tapi duduk di teras menunggu sang ustadz. Setelah mendengarkan perbincangan setelah wudhu, Santo berniat untuk jadi donatur di musola tersebut. Inilah alasan dirinya menunggu sang ustadz keluar. Tapi lumayan lama ustadz dengan orang yang sempat berbincang dengan beliau belum kunjung keluar dari dalam musola. Padahal para jamaah lelaki maupun perempuan sudah keluar dari Santo keluar dari dalam musola. Menunggu sekitar 10 menitan setelah musola tampak sepi, ustadz dan orang tersebut akhirnya keluar juga. Dan Santo segera berdiri menyambut dua orang tersebut yang kini berdiri di hadapannya. Ustadz, bolehkah saya jadi donatur dalam pembangunan musola ini? Alhamdulillah, jawab keduanya lantas saling pandang. Kebetulan ada Pak DKM di sini, bisa langsung bicarakan dengan beliau, ucap sang ustadz. Oh ya, habis ini kalau ada waktu, masnya bisa mampir ke rumah. Ada hal penting, lanjut sang ustadz menunjukkan rumahnya. Hal penting? Santo bertanya, tapi sang ustadz tidak menjawab, hanya tersenyum sambil meninggalkan keduanya. Boleh tahu nama mas siapa? Dan DKM langsung bertanya seraya menggandeng bahu Santo untuk masuk ke dalam musola guna membicarakan hal tersebut. Santo mengikuti ajakan beliau. Dia tidak tahu sang DKM bicara apa saja, karena kepalanya sesekali melihat ke arah belakang, ke arah sang ustadz yang berjalan meninggalkan musola dengan sebuah pertanyaan dalam benaknya. Bingung, baru pertama kalinya ke tempat ini, tapi sang ustadz mau membicarakan hal penting dengannya. Mungkin mau membicarakan tentang donatur. Lagian gak ada kesibukan pula. Tak ada salahnya habis ini mampir ke rumahnya, pikirnya setelah membalikan kepala ke depan. Singkatnya, setelah proses pendataan dan memberikan uang pada ketua DKM, Santo dan sang DKM berjalan menuju rumah sang ustadz. Tapi ketua DKM tidak ikut. Beliau lanjut berjalan pulang, sedangkan Santo langsung disuruh masuk oleh sang ustadz yang sedang menunggunya di depan teras dengan lambaian tangan. Santo mengucap salam dan dijawab salam pula oleh sang ustadz. Dia melangkah kaki, mengedarkan pandangan ke arah taman yang ada di depan teras rumah tersebut, dan lanjut berjalan menemui sang ustadz yang duduk di salah satu kursi di antara 3 kursi yang saling berhadapan dengan meja bundar di tengahnya. Silahkan diminum mas, ucap sang ustadz setelah Santo duduk di hadapannya. Bukan menyuguhkan kopi, tapi air putih. Santo melirik ke arah gelas kaca tersebut, lalu melirik ke arah sang ustadz yang menatapnya dengan senyum. Merasa tak enak hati, Santo segera meraih gelas kaca tersebut dan meminum airnya sedikit. Bagaimana mas? Panas? Tanya ustadz itu sambil tersenyum. Airnya nggak panas pak ustadz, tapi badanku yang panas. Jawab Santo meraih kerah baju sambil mengibas-ibaskan kerah bajunya. Mungkin panas dalam ustadz, lanjut Santo. Bukannya dari awal mendekati musola badannya sudah panas ya? Tanya sang ustadz lagi sambil tersenyum. Santo terdiam, merasa aneh karena apa yang dia rasakan. Ustadz di depannya seolah tahu. Bahkan dari awal kedatangannya, ustadz tersebut tak segan untuk memandang wajahnya. Wajah orang asing yang baru menginjakkan kaki di musola tempatnya menjadi imam. Masnya orang baik, tapi ada sesuatu yang tidak baik yang kini berdiam diri di tubuh mas, lanjut sang ustadz terpotong. Nama saya Santo pak ustadz, jawab Santo mengernyit bingung dengan apa yang disampaikan. Oh iya ya mas Santo, maaf belum sempat berkenalan. Namaku Anwar mas.
"Oh ya Pak Ustadz Anwar, maksud Pak Ustadz di dalam tubuh apa maksudnya?" Santo bingung, melipat keningnya. "Kuntilanak Mas, atau lebih tepatnya, Mas Santo terkena pelet dari perewangan berwujud kuntilanak," tegas Ustadz Anwar dengan mata terbelalak, seolah tatapan itu ditunjukkan untuk Santo. Santo terkejut dengan apa yang didengar, apalagi ekspresi Ustadz Anwar yang mendadak berubah. Bukan tanpa alasan Ustadz Anwar langsung bicara ke intinya, karena sebelumnya beliau sudah berkomunikasi dengan Santo yang satunya, atau bisa dikatakan khodam yang menyerupai Santo dan mendampingi Santo dari lahir. Bukan Santo saja yang mempunyai khodam, semuanya sama, punya khodam dari semenjak lahir dan akan mengikuti kemanapun pemilik tubuhnya pergi. Makanya, setiap khodam yang ditinggal mati tubuh dapat tahu akan masa lalu dari sang pemilik tubuh sebelum meninggal. Mungkin kebanyakan tahu akan istilah sedulur papat limo pancer, yang merupakan khodam, pendamping, atau apapun yang berkaitan dengan keberadaan makhluk astral. Sedulur papat limo pancer juga bisa diartikan menjadi 5 bagian, yakni kakang kawah, adi ari-ari, geteh, puser, dan pancer. Nah, seperti halnya para dukun yang tahu masalah dari pasiennya sebelum bertanya. Ya, karena sang pasien yang hendak bertandang ke rumah dukun, khodam pendampingnya sudah memberitahu maksud kedatangannya pada sang dukun atau melalui perewangan dari sang dukun tersebut sebelum orang tersebut menginjakan kaki di rumah sang dukun. Hal inilah yang tidak bisa kita tutupi jika mengenal anak indigo ataupun orang yang mempunyai keahlian spiritual. Apa yang kita ucapkan dan sampaikan mungkin tak akan sama dengan apa yang disampaikan sang khodam pendamping, yang jelas akan memberikan kejujuran jika mendapatkan pertanyaan. Santo menunduk, memegang dagu sambil berpikir. Tapi dengan tenang, dia menerima kenyataan itu. Entah bagaimana dia meyakini akan hal tersebut. Apalagi, kejadian aneh mulai menimpa saat mendadak jatuh hati pada Endang, yang sebelumnya ditampakkan dulu sosok perempuan yang sangat mengerikan, yang terus mengganggunya hingga sekarang. Andai kalimat itu keluar dari mulut lain, pastinya Santo akan menyangkal, bahkan bisa saja marah dan mengajak berantem orang tersebut. Tapi andai juga Ustadz Anwar tidak menetralisir energi negatif dalam tubuh Santo sebelum mengatakan itu, beliau pun pasti kena marah pada saat ini. Entah mengapa, setelah bertemu dengan Ustadz Anwar, pikiran Santo jadi agak jernih, mampu menimbang baik dan buruknya penyampaian dari sang Ustadz. Dengan segera dia membulatkan tekad mempercayai apa yang Ustadz Anwar ucapkan. Pantas saja, selama ini aku merasa ada yang aneh, tapi keanehan itu tak dapat aku rasakan. Tentang bagaimana dan mengapa jadi seperti ini, jawab Santo kemudian, sambil mengangkat kepalanya, melihat ke arah Ustadz Anwar yang kini kembali tersenyum. Maaf Mas Santo, bukannya mau ikut campur, tapi melihat kondisi Mas Santo yang sekarang, kalau dibiarkan akan tambah buruk. Dan takutnya suatu hari nanti Mas Santo bisa gila, atau lebih buruknya bisa kehilangan nyawa. Tampak air menggenang di mata Ustadz Anwar saat menjelaskan kalimat itu. Gak habis pikir, mengapa ia melakukan ini padaku Pak Ustadz? Lalu apa yang harus saya lakukan? Santo tersenyum kecut melihat kondisinya yang ternyata akibat dari pelet yang bersarang di tubuh. Ustadz Anwar tidak langsung menjawab. Beliau menatap ke arah luar gerbang dengan tajam, di mana sosok yang bersarang di tubuh Santo sudah keluar, tapi masih menunggu inangnya untuk kembali dimasuki. Makhluk itu tampak marah, terlihat dari raut wajahnya yang tak sedap. Tapi apalah daya, lepas dari inangnya, kuntilanak itu tak mampu menginjakan kaki lebih jauh. Sebaiknya Mas Santo pulang saja dulu, ngomong baik-baik sama istri dan kedua orang tuanya. Lagi, Santo mengernyitkan dahi. Tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana tidak? Kalau bukan hanya istri saja yang disebut, tapi kedua orang tuanya juga. Yang jelas kemungkinannya kalau hal itu dilandasi oleh dukungan dari kedua mertuanya. Santo mendecakkan lidah sambil menggelengkan kepalanya secara perlahan. Lantas, dia melihat ke arah luar gerbang, sebagaimana Ustadz Anwar lihat sebelum kembali menatap ke arahnya. Dia takut jika pulang, lalu timbul benci terhadap sang Ustadz
karena nanti berubah pikiran dan mengatakan kalau Ustadz Anwar hanya memfitnah istri dan kedua orang mertuanya. Jangan ragu, Mas. Mungkin hari ini kita dipertemukan untuk mengatasi masalah ini. Aku sendiri tak akan berani mengatakan ini atau menolong Mas Santo kalau Ki Aji Cahya Sukmo tak menyuruhku. Sangat aneh kan, Mas? Kita saja baru saling mengenal. Akhir kata Ustadz Anwar dibarengi dengan senyuman. Ki Aji Cahya Sukmo? Santo bertanya, dan semakin banyak pula tanda tanya di dalam kepalanya. Tiba-tiba pagernya berbunyi. Santo segera berdiri untuk mengambil pager di saku celananya. Melihat pesan yang masuk dari Endang, ia memberitahukan kalau anaknya mendadak demam dan menyuruhnya segera pulang. Dengan sigap Santo langsung pamit. Dia pun buru-buru untuk menuju mobilnya yang terparkir di seberang jalan. Lantas apa yang akan Santo lakukan setelah berada di rumah? Apakah dia akan mempertanyakan masalah pelet atau melupakan dulu hal tersebut karena Mega mendadak terkena demam? Beberapa jam sebelumnya saat Santo sedang sholat, di tempat lain ada 3 orang sedang menikmati makan siangnya. Awalnya hanya terdengar suara sendok dan garpu yang sesekali berbenturan dengan piring. Seorang pria parubaya mulai melirik ke arah anak perempuannya sambil mengunyah makanan di dalam mulut. "Bagaimana kondisi pertemananmu dengan gadis sialan itu?" tanya pria parubaya berkumis dengan pakaian batik tersebut pada anaknya yang duduk di sebelah kiri meja kanan. "Akhir-akhir ini sudah membaik setelah ia bersuami dan melupakan kejadian itu," jawab sang anak terpotong. "Baguslah kalau begitu. Kami hanya bisa mengandalkanmu agar bisa membalas apa yang kakeknya pernah lakukan terhadap kakekmu," potong wanita parubaya bersanggul memakai kebaya berwarna merah. "Apakah aku bisa menghancurkan keluarganya hanya dengan mendekati cewek tomboy itu?" tanya balik si anak yang tak lain adalah Endang. "Kalau kami yang langsung bertindak, itu tidak mungkin karena kedua orang tuanya Sri Smilkiti menjaga jarak, jadi agak susah mendekatinya," jawab sang ibu. "Ya, cukup potong ekornya saja. Itu akan mempermudah bagi kita melengsarkan keluarga terkutuk itu," sang ayah menimpali. "Benar ya, proses pertama dalam rencana kita sudah terlihat. Sri dan kedua orang tuanya sudah tidak akur lagi," Endang menjawab dengan senyum senang. "Bagus. Saran yang kamu berikan padanya agar mau menerima lelaki itu membuat Sri bertentangan dengan ibunya yang kini membuatnya jauh dari kedua orang tuanya," sahut sang ibu. "Iya, kalau kamu tidak terus mendorong Sri Smilkiti itu, mungkin ia mau melepaskan lelaki tersebut dan menikah dengan pilihan ibunya. Dengan ini tahap awal dari rencana berjalan sukses." Sang ayah menimpali perkataan istrinya. "Salahnya Serindang Dengdong sendiri yang meminta saran padaku. Ya jelaslah, aku menyuruhnya untuk tetap dengan Manto, walau tanpa ridho dari ibunya yang ahai." Endang menghela nafas jenak. Tapi sayang, si bapaknya itu, si janggut embek, malah mau menerima keputusan anaknya. Lanjutnya agak sedikit geram. "Itu baru awal. Buat si Jalang sok kuat itu biar menderita dengan keputusan yang diambil," sang ibu menimpali pula dengan nada geram. "Benar, tapi jangan lupa selalu pura-pura baik di depannya, dan anggap saja kalau kamu itu teman satu-satunya yang bisa ia andalkan. Dengan begitu, rencana balas dendam pada keluarga sialan itu akan berjalan dengan mudah," kata sang ayah di akhir pembicaraan. Lalu hanya gelak tawa yang terdengar dari mulut ketiga orang tersebut. Tentu saja pembicaraan itu akan bebas diungkapkan karena tidak adanya Santo di antara mereka. Mereka tak mau kalau Santo tahu dan ikut andil dalam rencana yang sudah mereka susun sejak dulu tersebut. Takutnya Santo akan berkhianat karena mereka juga berpikir tidak mungkin seterusnya si Santo hidup layaknya robot yang diprogram agar mencintai Endang sampai mati. Kedua orang parubaya itu pun sudah berpikir untuk kedepannya. Jika pelet tersebut hancur, dan besar kemungkinan akan ada tuntutan dari segi transparan karena tak mungkin menuntut seseorang ke kantor polisi dengan dalih pelet. Kemungkinan terburuknya,
akan ada seseorang yang mampu memutus rantai yang membelenggu menantunya itu dan berdampak kesengsaraan pada sang anak yang sangat amat mencintai Santo. Jika itu terjadi, keduanya tak segan meminta orang yang lebih sakti agar anaknya tetap bahagia, walau hidup dengan seorang boneka. Apa orang yang dipelet seperti boneka? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Pasalnya, orang tersebut seakan tak memiliki kehendak untuk mencintai dan menyayangi orang lain selain dari kehendak itu sendiri. Andai Santo benar-benar mencintai Endang sepenuh hati, akan tetap masih bisa terpincut dengan bibir merah, walau dirinya akan tetap mempertahankan sang istri. Tapi rasa itu bisa saja terbagi. Bisa juga kelak Santo akan menjadi dingin pada Endang, dan bumbu rumah tangga akan tercipta. Bumbu rumah tangga selain saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, tapi tak menutup kemungkinan adanya beda persepsi dalam menentukan sesuatu, yang terkadang menjadi pemicu kesenjangan di dalam rumah tangga itu sendiri. Siapa sih yang tidak pernah bertengkar dengan pasangan hidupnya? Bumbu itu tetap ada di dalam rumah tangga, walau hanya secuil, tapi tetap akan ada. Lalu bagaimana dengan Santo yang sekarang? Santo yang terkena pelet akan selalu menganggap apapun yang dilakukan sang istri adalah benar dan terlihat sempurna di matanya. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri dengan kesalahan yang tak pernah dilakukan. Walau yang salah Endang, tapi dia agak berpandangan kalau kesalahan yang Endang lakukan itu adalah kesalahan dari dirinya yang salah dalam mengambil tindakan sebelumnya. Selesai makan, ketiganya mengelap bibir dengan tisu dan hendak berdiri dari duduknya, sedangkan sang pembantu mulai membereskan apapun yang ada di atas meja. Ketiganya mendorong kursi dengan pantatnya, lalu berdiri. Tapi, sebelum melangkah untuk pergi, tiba-tiba gebrakan sangat keras terdengar di meja makan. Sial, siapa yang berani ikut campur? Ayah Endang tampak geram, sedangkan tangannya masih dalam keadaan mengepal di atas meja makan. Tentu saja, membuat kaget sang istri, Endang dan Mbok Inah yang sedang membereskan piring dan gelas di atas meja makan. Sang istri membuka mulut hendak bertanya, tapi terdengar suara gadis kecil memanggil ibunya dari dalam kamar. Ibu, ibu. Sementara itu, singkatnya Santo pun sampai rumah dan dia langsung masuk untuk melihat kondisi Mega, putrinya. Suhu tubuh Mega sangat panas. Dia tahu kalau punggung telapak tangannya menyentuh kening Mega. Tapi yang jadi anehnya, saat Mega seperti ini, Endang, Bu Haiti maupun Pak Suparno tidak segera membawa anaknya ke rumah sakit. Santo mengedarkan pandangan, seraya membuka mulutnya untuk meminta persetujuan agar Mega dilarikan ke rumah sakit. Tapi mulut yang terbuka enggan untuk berucap. Kala melihat ekspresi mertuanya, Pak Suparno, ia menatap tajam ke arahnya, seakan ingin mengatakan kalau apa yang terjadi pada Mega itu karena kesalahannya. Tatapan itu tak seperti tatapan pada umumnya, atau lebih seperti menatap tahu bulat digoreng dadakannya matang, lantas ditelan hangat-hangat. Santo yang ditatap seperti tahu bulat oleh sang mertua hanya bisa mengecilkan lehernya. Dia takut kalau sang ayah mertua akan melumatnya karena kesalahan yang tak pernah dia lakukan. Menatap Ibu Haiti malah seperti ibu kos-kosan yang marah karena telat membayar sewa bulanan. Semua jadi serba salah hingga dia menatap sang istri tercinta, tapi tatapannya juga sama. Santo bingung hingga dia mendengar teriakan, "Woi, nyetir yang benar!" Santo kaget dan mendadak menginjak rem mobilnya karena terbangun dari tidur yang tidak sengaja, bahkan dia sendiri tak sadar kalau ketiduran saat berkendara. Untungnya ada si gondrong dengan motor 2 tak yang nyalip sambil berteriak kalau tidak, apa yang akan terjadi? Dia sendiri tak tahu. Efek lelah dan kurang tidur membuatnya buru-buru ingin sampai rumah. Tapi angin sejuk yang masuk ke dalam mobil seakan menarik pelupuk matanya ke bawah dan makin ke bawah, hingga Santo terpejam saat masih berkendara. Setelah mengambil nafas panjang dan melihat asap knalpot motor 2 tak dari sang pengendara yang menatap ke arahnya dengan ekspresi marah, Santo hanya tersenyum sambil mengangguk, tanda meminta maaf atas kesalahannya. Lalu dia pun kembali menancap gas, melajukan kembali mobilnya. Apa yang dia lihat dalam mimpi sekilas
seperti menandakan sesuatu yang kurang mengenakan, menambah daftar panjang akan kewaswasan di hatinya. Sambil menggigit bibir bawahnya, Santo mencoba untuk melupakan perihal pelet dan fokus dulu ke kondisi Mega. Namun apa yang terjadi sesampainya di rumah? Dia tak mendapati gambaran seperti dalam mimpi singkatnya, karena setelah sampai dan masuk ke dalam kamar untuk menemui sang anak, Pak Suparno langsung menyuruh Santo mengangkat Mega dan diikuti oleh ketiganya, lantas menuju rumah sakit terdekat untuk memeriksa kondisi anaknya. Di tempat lain, di kediaman Ustadz Anwar setelah kepergian Santo, beliau yang mengeluarkan kuntili dari tubuh Santo dan tak membiarkannya pergi, lantas menanyai perihal siapa dirinya. Namun kuntili malah menceritakan hal yang tak penting. "Kuntili," ujar Ustadz Anwar, "siapa dirimu? Apa yang ingin kau ceritakan padaku?" Ustadz Anwar bertanya dengan nada yang penuh kesabaran, meskipun dalam hatinya ia sangat ingin mengetahui tentang asal-usul kuntili dan bagaimana ia bisa mengeluarkannya dari tubuh Santo. Kuntili yang mengaku kalau semasa hidupnya dikenal dengan nama Sekar, menjelaskan bahwa dia adalah seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati. Dia tinggal bersama keluarganya di sebuah desa kecil di pedalaman hutan. Kehidupannya sangat tenang dan damai, sampai suatu hari dia meninggal dalam kecelakaan yang tragis. Kuntili menceritakan kisahnya dengan suara yang penuh kesedihan dan kekecewaan. "Setelah meninggal, aku menjadi kuntilanak. Aku diberi nama Kuntili oleh seorang dukun. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan aku sangat marah dan kecewa dengan nasibku." Kuntili mengucapkan dengan air mata yang mengalir dari matanya. Dia menceritakan bagaimana awalnya dia ditemukan oleh seorang dukun yang tinggal di desa itu dan dikendalikan oleh dukun itu untuk melakukan berbagai tugas yang mengerikan dan menakutkan, seperti menakuti orang-orang desa dan mencuri jiwa-jiwa orang yang tidak berdosa. "Aku tidak bisa melakukan apa-apa dan harus melakukan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Aku sangat merasa tak berdaya dan tak berarti," ujar Kuntili dengan suara yang penuh rasa putus asa. Ustadz Anwar hanya tersenyum sambil manggut-manggut, seolah mempercayai apa yang diceritakan oleh Kuntili. Padahal awalnya beliau ingin bertanya tentang bagaimana asal-usulnya sampai menjadi makhluk pelet, namun malah menceritakan hal yang tak perlu tentang asal-usul yang menurut beliau hanya cerita karangan dari sosok yang mengaku bernama Kuntili atau Sekar semasa ia hidup. "Sekar, aku akan membantumu untuk membebaskanmu dari kondisi ini," ujar Ustadz Anwar dengan nada yang tegas. "Tapi sebelum itu, aku harus mengatasi masalah yang sedang aku hadapi saat ini," lanjutnya, lalu terdiam karena merasakan fluktuasi energi gaib yang begitu rapat di sekitaran area rumahnya. Ustadz Anwar adalah seorang ustadz yang dikenal sebagai pemimpin jamaah di sebuah desa. Beliau dikenal sebagai sosok yang baik hati dan selalu membantu warga desa yang membutuhkan. Namun beliau juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Tepatnya malam itu, Ustadz Anwar mendapat kiriman santet dari orang tua Endang. Siapa lagi kalau bukan Pak Suparno? Seseorang yang tidak suka dengan Ustadz Anwar karena telah mencampuri urusannya. Apalagi setelah tahu kalau Kuntili dibelenggu di kediaman Ustadz Anwar. "Ki Haji Cahyo Sukmo, aku membutuhkan bantuanmu," ujar Ustadz Anwar dengan suara yang penuh harap. "Seseorang sedang mengirimkan santet kepadaku dan aku tidak mampu mengatasinya sendirian. Ki Haji Cahyo Sukmo, sang makhluk pendamping yang dikenal sebagai jin muslim yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, segera datang dan membantu Ustadz Anwar. Bersama-sama mereka berhasil mengatasi santet yang diterima Ustadz Anwar dan menyelamatkan dirinya dari ancaman yang ada. Setelah masalah tersebut teratasi, Ustadz Anwar kembali fokus untuk membantu Kuntili agar dapat kembali menjadi makhluk biasa dan terbebas dari kondisi sebagai kuntilanak peliharaan dukun. Dia berjanji untuk mencarikan jalan keluar agar Kuntili bisa kembali tenang. "Terima kasih Ustadz Anwar, aku sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian Anda," ujar Kuntili dengan senyum yang penuh harap dan rasa syukur. Ustadz Anwar tersenyum. "Itu adalah tugasku sebagai ustadz, untuk membantu sesama makhluk Allah dalam keadaan apapun." Ustadz Anwar kemudian mulai mencari cara untuk membebaskan Kuntili
dari kondisi sebagai kuntilanak. Dia berdoa dan berlatih ilmu spiritual yang dia miliki untuk menemukan jalan keluar. Dia juga berkoordinasi dengan para alim ulama dan ustadz lain yang memiliki keahlian dalam hal ini. Setelah beberapa waktu berlalu, Ustadz Anwar akhirnya menemukan cara untuk membebaskan Kuntili. Dia melakukan doa dan pengucapan kalimat-kalimat tertentu yang dipercayai dapat mengusir belenggu jahat yang menguasai tubuh Kuntili. Setelah ritual selesai, Kuntili merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan lega. Dia merasakan energi positif yang mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tersenyum bahagia dan merasa seperti makhluk halus tak bertuan. "Terima kasih Ustadz Anwar, Anda telah menyelamatkanku dari kondisi yang menyedihkan ini," ujar Kuntili dengan suara penuh rasa syukur. "Itu adalah tugas saya sebagai ustadz, untuk membantu sesama dalam keadaan apapun," jawab Ustadz Anwar dengan senyum yang gembira. "Tapi ingatlah, sekarang kau memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk yang baik. Jangan sia-siakan dan jadilah sosok yang lebih baik dari sempurna." Kuntili mengangguk dengan ikhlas. Dia tahu bahwa ia memiliki kesempatan kedua dan ia akan menggunakannya dengan bijak. Dia berjanji akan menjadi sosok yang lebih baik dan membuat orang-orang yang pernah ia takuti selama ini merasa aman dan nyaman. Ustadz Anwar dan Kuntili kemudian meninggalkan di kediamannya dan pergi ke desa Kuntili, di mana dia akan dikembalikan ke asalnya. Kuntili merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan Ustadz Anwar yang telah menyelamatkannya dari kondisi yang menyedihkan. Dia berjanji akan selalu berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik dan membuat orang-orang yang pernah ia takuti selama ini merasa aman dan nyaman. Dia juga bertekad untuk menjaga diri dari kondisi sebagai kuntilanak yang menakutkan. Beberapa waktu sebelum santet menyerang Ustadz Anwar, sore setelah memeriksa kondisi Mega yang menurut dokter baik-baik saja dan tubuhnya berangsur membaik, mereka pun pulang. Namun hanya Santo, Endang dan Mega saja, karena kedua orang tua itu langsung pergi entah kemana. Bersambung, tinggal 2 bagian lagi. Kisah ini akan selesai saya bacakan. Terima kasih untuk penulisnya Mas Rahmat Maja, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hingga sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.